Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca Al-Wajiz fi Aqidatis Salafi Ashabil Hadits, dan insyaallah yang akan kita baca mulai halaman 18 menyelesaikan keterangan yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan bab iman kepada takdir, karena sebelumnya kita hanya menyampaikan opini. Silakan Pak. Berikan tempat bergeser. Baik, kita akan membaca terlebih dahulu as-su'al as-salatu, pertanyaan yang ke-30. Halil imanu bil qada'i wal qadari yunafi an yakuna lil 'abdi masyiatun. Apakah beriman kepada takdir itu menghilangkan adanya kehendak dari hamba? Al-jawab, al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada qada dan qadar, la yunafi. Yunafi artinya apa? Menafikan, menghilangkan. Tidak menghilangkan ayyakuna lil 'abdi masyiatun, tidak menghilangkan adanya kehendak bagi hamba fi af'alihi ikhtiyariyah, dalam perbuatan al-ikhtiyariyah. Perbuatan hamba ada dua, ada perbuatan ikhtiyariyah dan ada perbuatan iktirariyah. Perbuatan hamba ada ikhtiyariyah dan ada iktirariyah. Perbuatan ikhtiyariyah adalah perbuatan yang dilakukan oleh hamba dengan kehendaknya. Misalnya dengan datang kajian, makan, minum, melakukan ibadah, dan seterusnya. Sedangkan perbuatan iktirariyah adalah perbuatan di luar kehendak. Contohnya gemeter, melindur, kepleset, terus apa lagi? Kecepit, dan aneka perbuatan yang itu di luar kesadaran. Itu namanya perbuatan iktirariyah. Untuk perbuatan iktirariyah, af'al iktirariyah, tidak ada catatan amal, sehingga tidak bisa dinilai dengan dosa maupun pahala. Ada orang kepleset, nyampluk mengenai orang lain sampai membuat orang itu sakit, maka ini tidak sengaja, dosa nggak dia? Namun perbuatan iktirariyah, apabila di situ merugikan orang lain, maka boleh ditetapkan ganti rugi. Perbuatan iktirariyah apabila merugikan orang lain, boleh diterapkan adanya ganti rugi. Misalnya kecelakaan, itu kan iktirariyah. Ada orang kecelakaan tidak sengaja nabrak barang orang lain atau kendaraan orang lain sehingga rusak, maka nanti ada ganti rugi. Tidak ada dosa, tapi ada ganti rugi. Termasuk di antara bentuk perbuatan iktirariyah adalah perbuatan makhluk yang tidak berakal atau yang akalnya kurang sempurna, seperti binatang. Dengan diledus, kemudian makan suket tonggone di luar kesengajaan pemilik, ini tidak ada dosa kalau tidak teledor bagi yang memilikinya. Atau punya sapi kemudian nabrai bangunannya, tonggolnya sampai roboh, maka pemiliknya tidak berdosa, tapi wajib ganti rugi. Termasuk yang dilakukan oleh anak kecil,
punya anak kecil lalu main ke tempat tetangganya, kemudian bantingi piring, gelas, maka seperti ini tidak ada dosa tapi wajib ganti. Itulah yang disebut dengan perbuatan ikhtirariyah. Tapi ada beberapa properti manusia yang apabila dia mengenai orang lain, pemiliknya tidak bertanggung jawab. Apabila sudah dipasang rambu, contoh sumur di masa silam itu berada di dalam kebun, kadang nggak dikasih bibir sumur, dan biasanya pemiliknya masang lampu ketika di malam hari, misalnya masang petromak. Kalau siang hari itu nggak ada. Nah, kalau ada orang yang jalan ke cemplung sumur, apakah pemilik sumur harus nanggung resiko? Jawabannya tidak. Nabi SAW mengatakan al-bi'ru jubbar. Ada istilah benda yang disebut dengan benda jubbar. Al-bi'ru jubbar wal ma'adinu jubbar. Sumur itu jubbar. Kemudian barang tambang juga jubbar. Contohnya orang naruh material pinggir jalan karena dia perbaikan. Tapi sudah dikasih tanda, masih apa misalnya bendera, tapi isinya kerusak. Ini kalau sampai ada orang yang nabrak, padahal sudah dikasih rambu, maka yang salah yang nabrak, yang punya material tidak bertanggung jawab. Karena benda ini jubbarun. Benda ini adalah benda yang dia di luar kendali, sehingga ketika ada kecelakaan ya ditanggung oleh pribadi orang yang mengalami kecelakaan. Baik, sekarang kita akan lihat dalil bahwasannya manusia itu punya kehendak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Takwir, "Wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah mereka berkehendak. Mereka ini siapa? Tidaklah kalian berkehendak. Kalian di sini siapa? Manusia. Tidaklah kalian berkehendak. Berarti manusia masih punya kehendak. Illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali di situ Allah juga berkehendak. Karena manusia itu makhluk dan perbuatan manusia juga makhluk, sehingga kehendak manusia juga makhluk. Maka kehendak manusia karena kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, sebagaimana prinsip takdir yang kemarin sudah kita bahas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Shallu qabla al-maghrib." Kerjakanlah salat sebelum maghrib. Qala fi tsalitsah, beliau ulangi 3 kali. Lalu di bagian akhir beliau mengatakan liman syaa, bagi siapa yang ingin. Hadis riwayat Bukhari. Andaikan di kalimat akhir tidak ada liman syaa, maka salat sebelum maghrib hukumnya wajib. Jadi begitu Nabi SAW mengatakan di bagian akhir liman syaa, bagi siapa yang ingin, sehingga sholat sebelum maghrib hukumnya tidak wajib. Dan ini menunjukkan bahwa sholat sebelum maghrib termasuk di antara sholat rawatib yang dianjurkan untuk dilakukan. Apakah masuk dalam kategori muakkadah atau tidak? Yang benar tidak, karena Nabi SAW tidak merutinkannya. Pembagian sholat rawatib jadi rawatib yang muakkadah dan yang tidak muakkadah itu dilihat dari rutinitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kita beralih ke pertanyaan 31, masih di halaman 18. As-su'alul ihda wa thalathun, pertanyaan yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Soal hadi wa thalathun. Hal fi'lul asbabi yunafi al-imana bil qada wal qadar? Al-jawab, fi'lul asbabi la yunafi al-imanu bil qada'i wal qadar, bal min tamamil imani bil qada'i wal qadar. Qala subhanahu wa ta'ala,
amirul musafirina lil haji bitazawwud wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Surat Al-Baqarah ayat 199. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzaqut tayru yaghdu khimasan wa taruhu bitanan." Sahih rawahu At-Tirmidzi wan Nasa'i. Pertanyaan yang ke-31, silakan dilihat di kitabnya. Apakah mengambil sebab itu berarti menghilangkan iman kepada qada dan qadar? Semua sudah ditakdirkan, kenapa kamu nyambut jauh? Apakah orang bekerja dalam rangka untuk mengais rezeki, berarti itu bertentangan dengan keimanan kepada takdir? Jawabannya, mengambil sebab tidak bertentangan dengan iman kepada takdir. Bal min kamalil imani bil qada'i wal qadar. Bahkan itu bagian dari kesempurnaan iman kepada takdir. Kok bisa Pak? Itu disebut sebagai kesempurnaan iman kepada takdir. Ceritanya begini. Ini penting ya. Kalau yang tidur dijauhi, yang bisa fokus. Nah, yang belakang jangan tidur ya. Jadi satu-satunya zat yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab hanya Allah. Satu-satunya zat yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab hanya Allah. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Ketetapan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun, jadilah, fayakunu, maka jadi. Sehingga satu-satunya zat yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab hanya Allah. Sedangkan selain Allah, makhluknya ketika mau mewujudkan akibat harus melalui sebab. Makhluk tidak bisa menciptakan akibat tanpa manusia. Sehingga makhluk tidak bisa pintar dengan cara kun fayakun. Saya ingin jadi ulama, kun fayakun, cling, langsung jadi ulama, itu tidak bisa. Saya ingin sugih, kun fayakun, sugih, itu tidak bisa. Kalau kamu ingin A, ingin B, maka kamu harus menempuh sebab untuk mendapatkan A, untuk mendapatkan B. Karena kamu bukan Tuhan. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah takdirkan. Dan sebab itu bisa dipelajari. Sebab itu bisa dipelajari, tapi hasil tidak bisa diketahui. Paham ya? Sebab bisa dipelajari, tapi hasil tidak bisa diketahui. Dari mana orang bisa mempelajari sebab itu? Dari naluri yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sehingga manusia tahu kalau pengen kenyang ya kudu makan. Kalau pengen pintar kudu belajar. Kalau mau kaya dia harus bekerja. Proses itu melalui naluri yang telah Allah sematkan pada diri. Dan ini dimiliki baik muslim maupun kafir. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan seluruh makhluknya diberi petunjuk oleh Allah. Seluruh makhluknya diberi petunjuk oleh Allah, dan yang dimaksud petunjuk di sini adalah petunjuk kauniyah. Petunjuk kauniyah itu petunjuk makhluk itu mengikuti nalurinya untuk bisa bertahan. Terus meskipun dia tidak berakal, dia bisa mengetahui ini rumput yang bisa dimakan dan rumput yang tidak bisa dimakan. Dengan apa? Mungkin dia pertama menjilat atau apa gitu ya. Sehingga dia punya indera yang bisa mengenali itu. Proses inilah yang disebut dengan hidayah kauniyah. Dan semua makhluk diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan hidayah kauniyah bertingkat. Yang paling tinggi adalah kemampuan hidayah kauniyah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Sehingga dia bisa mengembangkan aneka teknologi,
dengan berbagai macam bentuknya yang itu sama sekali tidak bisa ditempuh oleh binatang. Yang namanya manuk, Pak, dari dulu sampai sekarang susu aja kayak gitu, tidak pernah ada perkembangan. Sehingga rumah burung dari dulu seperti itu, bertahun-tahun nggak ada perkembangan. Beda dengan kita, bisa kubung, saya ini bisa punya apartemen, bisa punya ini, bisa punya ini. Aneka teknologi disamakan. Hidayah kauniyah yang diberikan oleh Allah kepada manusia lebih sempurna. Dan menempuh jalan untuk melakukan hidayah kauniyah agar mendapatkan akibat, itu bagian dari kesempurnaan iman kita kepada takdir. Allah takdirkan ini adalah sebabnya itu, meskipun dia tidak tahu kepastian akibatnya. Oke, insyaallah. Oleh karena itu, jika ada orang yang ingin mendapatkan akibat tapi dia tidak menempuh sebab yang benar, kesyirikan. Contoh, ingin sembuh tapi menggunakan kritik, terus diobok-obok, minum. Ini jadinya apa? Bukan kun kayak kun. Gak ada manusia yang bisa punya kun kayak. Kemampuan seperti ini manusia nggak bisa. Kalau kamu ingin sembuh, ya punya cara berobat yang itu sudah ada hidayah kauniyah. Itu caranya begini. Dan kamu harus konsultasi terus. Ada orang ingin pintar, terus membuat teh celup menggunakan Al-Quran bekas. Di Al-Quran tua itu disobeki, dibuat teh celup, terus diminum. Dan apa nih, Pak? Apa Al-Quran? Masya Allah. Caranya kayak ini, pondok kafe ditutup mau. Kafe wong kayak ini kan hafal kafe. Sehingga semua harus butuh proses. Kalau kamu mau menghafal Quran, harus ada proses menghafal Al-Quran dan seterusnya. Tidak ada ceritanya ketika pengen pinter golei sisanya Mbah Yai, sehingga butuh merokok itu juga ya. Baik, bahan rokok ini mau putihnya berontak, dijubui di merokok. Melu pinter nggak, Mas? Hah? Pinter ngerokok, jadi kesalahan seperti ini justru disebut sebagai perbuatan kesyirikan karena dia mengambil sebab yang bukan sebab. Dan itu jadi kaidah. Akhdul asbab bi syai'in laisa minas sabab syirkun. Mengambil sebab dengan sesuatu yang itu bukan sebabnya masuk kategori kesyirikan. Dan praktek itu cukup banyak di lapangan. Makanya hidayah kauniyah itu bagian dari keyakinan seorang hamba bahwa dalam setiap penciptaan Allah ada hikmah. Allah menciptakan ini ada hikmahnya, ini ada hikmahnya, dan melalui proses itulah hikmah itu bisa dilalui. Paham ya? Nah, sehingga kenapa mengambil sebab itu tidak menghilangkan tawakal, tidak menghilangkan iman kepada takdir, justru itu adalah penyempurnaan takdir, karena kita mengimani satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah. Baik. Namun mengambil sebab itu ada batasnya. Sehingga dalam posisi tertentu ketika manusia sudah nggak mampu, dia tidak seharusnya memaksakan diri untuk tetap mencari. Maka dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pada waktu Ibunda Hajar radhiyallahu anha, Ummu Ismail, mencari sumber kehidupan. Beliau naik kemana, Pak? Ke bukit Safa. Terus turun, naik lagi ke Marwah, turun, naik ke Safa sampai 7 kali. Rizki dicari antara Safa dan Marwah, tapi keluarnya di kaki Ismail. Maka bisa jadi Anda mencari rizki ke arah timur, tapi datangnya dari barat. Bisa jadi Anda mencari rizki dari arah selatan, tapi datangnya dari utara. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui masing-masing titik rizki ini akan datang kepada siapa, meskipun pemiliknya bisa jadi tidak tahu. Kewajiban kita hanya mencari, dan tidak ada kepastian bagi siapapun untuk bisa mengetahui akibat. Baik. Bisa jadi ada orang ketika buka warung tuh iseng, ini daripada tanah nganggur, saya buka angkringan. Awalnya itu,
aslinya usaha dia itu bukan warung, hanya usaha dia pijit, tapi dia bisa buka warung. Tapi yang gede malah warungnya, pijitnya tidak berkembang. Bisa jadi ya, golek nengen betulnya itu kiwa. Bisa jadi dia nyari dari arah selatan, keluarnya dari arah utara. Itulah adanya tawakal yang diajarkan dalam ayat. Qala Allah Ta'ala amiran al-musafirin al-hajji bil-tazawwud. Allah berfirman, amiran itu memerintahkan kepada al-musafirin, para musafir, lil haji yang mau berhaji, bil-tazawwud, agar membawa bekal. Dulu ada sebagian sahabat yang ketika berangkat haji itu nggak pakai bekal. Udah nggak usah bawa bekal, berangkat aja, tawakal Allah. Nanti nemu godong ya digodong tangan. Sehingga dalam pikirannya, karena ini kan perjalanan untuk ibadah, pasti nanti Allah akan penuhi kebutuhan kita. Akhirnya sengaja nggak bawa bekal. Itu malah sebuah kesalahan, karena dia diperintahkan untuk mengambil sebab. Kalau kamu ingin melakukan safar, bawalah bekal. Wa tazawwadu, berbekallah ketika melakukan perjalanan. Namun sebaik-baik bekal untuk semua aktivitas manusia adalah takwa. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal dalam semua perjalanan hidup manusia adalah takwa. Karena orang kalau berbekal takwa dalam menjalani hidupnya, dia akan bisa bersikap yang terbaik ketika berinteraksi dengan orang lain, ketika dia beribadah, ketika dia apapun, dia akan bisa bersikap yang terbaik jika dia berbekal dengan takwa. Baik. Sehingga Allah perintahkan bagi mereka wa tazawwadu, berbekallah ketika melakukan perjalanan. Lunga kok orang sae ngandalo suami. Itu enggak benar. Bagian dari takwa adalah kamu harus membawa bekal agar tidak merepotkan yang lain. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, la razaqakum kama yurzaqut tayr taghdu himasan wa taruku bitanan. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung diberi rezeki oleh Allah. Burung itu tidak nyimpen makanan melebihi dari kebutuhan dia sehari semalam. Sehingga karakter ini mirip seperti manusia yang dia punya kesukaan untuk menyimpan. Kemudian Nabi SAW ajarkan tawakal yang sebenarnya, pasti manusia akan dapat rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang dia nyimpan, tapi nyimpan itu hanya untuk kebutuhan dia sehari semalam dan kebutuhan anak-anaknya kalau dia punya anak. Dia nyari ulat, kemudian disimpan di mulutnya, atau nyari apa, kemudian disimpan di mulutnya, terus dikasihkan dilolai di anaknya yang berada di sarangnya. Tabdu himasan, berangkat di waktu pagi dalam kondisi temboloknya kosong. Wa taruku bitanan, dan pulang di sore hari dalam kondisi temboloknya sudah penuh dengan makanan. Hadis sahih dari Tirmidzi dan Nasa'i. Baik. Sehingga prinsipnya begini. Dalam masalah takbir, kita diajarkan dua sikap batin yang itu akan menghiasi kondisi batin kita di ujung-ujungnya. Ujung takbir itu kan ada dua ya, sebelum terjadi dan setelah terjadi. Ujung takbir ada berapa? Yang pertama sebelum terjadi, yang kedua setelah. Sebelum terjadi itu ada rencana, ada apa lagi? Anda melakukan usaha, itu sebelum terjadi. Iringi suasana batin sebelum terjadi dengan tawakal, sehingga tidak membuat kita terlalu pusing karena membebani diri dengan sesuatu di luar kemampuan. Kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini.
Kalau perhitungan kamu nanti salah, itu bisa berbahaya. Kalau itu justru terlalu membebani diri. Bersandar pada kemampuan pribadi yang berlebihan, itu akan membebani diri. Orang mukmin, dia melakukan sesuai dengan apa yang mampu dia lakukan, tawakal kepada Allah, serahkan. Sehingga dengan cara seperti ini hatinya akan jadi nyaman. Tidak terlalu terbebani dengan apa-apa. Terbebani dengan apa? Sesuatu di luar kemampuan dia, motivasi yang berlebihan sampai membuat dia itu stres karena memikirkan rencana. Dan banyak orang ketika mau buat usaha tertentu, dia stres karena memikirkan rencana, stres memikirkan tugas yang akan dia lakukan. Saya harus ini, protapnya sudah dia susun, justru membuat dia tertekan. Karena dia terlalu bergantung kepada kemampuan pribadi. Ini orang kalau nggak punya tawakal. Yang kedua adalah di ujung takdir setelah terjadi. Ujung takdir setelah terjadi, iringi dengan ridho. Iringi dengan apa? Ridho. Sehingga apapun yang terjadi, tanamkan suasana ridho dalam batin kita. Ini semuanya sudah Allah takdirkan. Saya ridho dengan apapun ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Plong jadinya. Tapi kalau orang nggak punya ridho kepada takdir, insya Allah menyalahkan kanan, menyalahkan kiri, mukul depan, nyampluk kanan. Itu kalau dia tidak punya ridho kepada takdir. Sehingga saya kan sudah melakukan perhitungan, saya itu sudah kok ini masih gagal, kenapa? Justru membebani diri. Tapi kalau dia punya perasaan ini semuanya sudah takdir Allah, kamu harus ridho, selesai. Maka iman kepada takdir itu akan menghilangkan beban batin. Karena manusia hanya bisa berikhtiar, sehebat apapun ikhtiar manusia tidak akan bisa mengubah takdir. Meskipun ketika ingin mendapatkan sesuatu dia diperintahkan untuk ikhtiar sesuai dengan kemampuannya, lalu bertawakal kepada Allah, dan apapun hasilnya memiliki sikap ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu sebagaimana penjelasan Syekhul Islam seperti yang dikutip oleh muridnya Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan wal qadaru yaktanifuhu amran. Takdir itu diapit oleh dua hal. At-tawakkulu qabla al-kawn wal ridha ba'da al-kawn. Takdir itu diapit oleh dua hal. Tawakal sebelum kejadian dan ridha pasca kejadian. Karena orang yang tawakal sebelum terjadi, dia tidak akan membebani dirinya dengan aneka perintah tugas yang di luar kemampuannya. Kamu harus gini, kamu harus gini. Kadang ada orang yang modelnya kayak gitu ya, terlalu perhitungan sampai detail ketika membuat rencana. Kalau enggak meleset sedikit, awas loh. Itu justru terlalu membebani diri. Akhirnya tiap hari mikir terus. Sebaliknya ketika sudah terjadi, kalau dia nggak punya ridho, jadi beban. Apapun yang terjadi, kalau sukses, insya Allah suasana lebih ringan. Tapi kalau gagal, bagi mereka yang tidak punya iman kepada takdir, rasanya jadi beban. Kalau punya iman kepada takdir, dari ini sudah takdir Allah. Maka Nabi SAW ajarkan membaca kalimat apa? Qadarullah wa ma syaa. Ini adalah takdir Allah. Dan apapun yang terjadi, apapun yang dia kehendaki pasti akan terjadi. Baik. Alhamdulillah. Kita beralih ke pertanyaan 32. As-soal as-sani wa salatun. Hal yajuzul ihtijaju bil qadari 'ala al-ma'asi wa tarkil wajibat? Al-jawab la yajuzul ihtijaju bil qadari 'ala al-ma'asi wa tarkil wajibat. Qala subhanahu wa ta'ala rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusuli wa kana Allahu 'azizan hakima. Surat An-Nisa ayat 165. Walau kana ihtijaju bil qadari 'ala al-ma'asi wa tarkil wajibati lama arsalallahu rusul. Pertanyaan yang ke-32. Hal apa artinya? Yajuzu boleh
Apakah boleh al-ihtijaj, berdalil bil qadari, dengan takdir, alal ma'asi, untuk melakukan perbuatan maksiat, wa tarkul wajibat, dan meninggalkan kewajiban. Kamu kenapa nggak sholat? Ya sudah ditakdirkan. Boleh nggak seperti itu? Beralasan yang takdir, tidak sholat. Kamu kenapa melakukan riba? Sudah takdir saya. Boleh nggak beralasan dengan takdir untuk membela maksiat dan membela diri ketika meninggalkan kewajiban? Jawabannya la yajuz, tidak. Tidak boleh beralasan dengan takdir untuk membela maksiat atau perbuatan meninggalkan kewajiban. Dalilnya surat An-Nisa ayat 165. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakim. Itulah para rasul yang tugas mereka adalah sebagai mubasysyirin. Mubasysyirin artinya apa? Memberi kabar gembira, ngasih motivasi. Wa mundzirin, dan sebagai mundir, memberi peringatan, menakut-nakuti. Awas kalau kamu lakukan kayak gini nanti ada ancaman seperti ini. Kalau seperti ini ancamannya seperti ini. Karena gerakan apapun itu cuma dua, gas sama rem. Maka manusia bergerak dan mereka digerakkan dengan gas dan rem. Gas motivasi, kamu nanti dapat pahala, dapat surga kalau melakukan seperti ini. Remnya apa? Ancaman. Karena itulah keseimbangan dalam Al-Quran selalu at-targhib diimbangi dengan tarhib. Ada istilah targhib, tarhib. Targhib artinya motivasi, tarhib artinya meden-meden, menakut-nakut. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, agar manusia tidak punya alasan di hadapan Allah. Sehingga ketika mereka nggak sholat, mereka maksiat, kenapa mereka seperti ini? Mereka nggak punya alasan. Kemarin belum ada Rasul yang diutus kepada kami. Saya hidup di zaman tidak ada Nabi. Itu di zaman tidak ada Nabi. Betul? Berlaku nggak alasan ini untuk zaman sekarang? Syariat nabimu sampai kepada kamu tidak sampai, ya sudah. Karena bukan syarat untuk wajib melaksanakan tugas harus ketemu nabi atau sezaman dengan nabi. Selama syariat itu sampai kepada umat, maka umat berkewajiban untuk melaksanakan syariat itu. Ba'da Rasul, setelah Allah mengutus para Rasul, wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Ta'ala maha aziz. Aziz artinya perkasa. Dan makna aziz salah satunya adalah izzatul qahr. Izzatul qahr artinya tidak boleh dibantah, tidak bisa dibantah. Allah berhak untuk menetapkan aturan, kalian mau apa? Karena dia punya otoritas. Sebab dia adalah pencipta. Itulah aziz. Tapi keputusan Allah tidak serampangan. Dia hakim, sehingga seluruh keputusannya diiringi dengan hikmah. Manusia punya aturan, mungkin nggak orang lain protes? Mungkin. Saya nggak setuju dengan itu. Meskipun dia atasannya, bisa jadi misalnya presiden membuat keputusan, tapi diprotes sama DPR. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala punya keputusan. Mungkinkah ada makhluk yang protes? Karena dia aziz, punya izzatul qahr. Tapi tidak ada keputusan Allah yang serampangan, yang asal-asalan, semuanya didasari dengan hikmah. Itulah kenapa azizun selalu diiringi dengan hakim. Paham ya? Jadi sinkron antara nama aziz dengan hakim, kenapa selalu digandengkan dan sering digandengkan dalam Al-Quran untuk memberikan gambaran kepada manusia. Rohmu kalau buat aturan kau nggak bisa nolak, dan kau nggak bisa protes. Dan rohmu ketika buat aturan itu bijaksana, tidak asal-asal.
Meskipun bisa jadi manusia tidak paham hikmah di balik itu apa, bisa jadi manusia tidak paham. Walau kana al-ihtijaj bil qadari, andaikan beralasan dengan takdir alal ma'asi, untuk membela maksiat dan meninggalkan kewajiban itu diterima, lama arsalallahu rasul, maka Allah tidak akan perlu mengutus rasul. Buat apa mengutus rasul? Manusia nanti bisa beralasan dengan takdir. Dan ada alasan yang lebih kuat barangkali kemarin sudah kita singgung, bahwa beralasan dengan takdir dalam membela maksiat tidak diterima. Penjelasan yang lebih kuat adalah tidak ada penduduk neraka ketika dihukum oleh Allah beralasan dengan takdir. Itu bukti bahwa alasan dengan takdir tidak diterima. Beralasan dengan takdir untuk membela maksiat tidak diterima. Sampai pun penduduk neraka ketika dihukum oleh Allah, mereka ditanya, "Masalatakum fi saqar?" Apa awakmu nyemplung neraka? Ya Allah, aku sudah kau takdirkan untuk maksiat. Ada yang beralasan gitu? Apa jawaban mereka? Qalu lam nakum minal musallin wala nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Mereka mengatakan, kami dulu enggak salat, kami tidak ngasih makan kepada orang miskin, dan kehidupan kami isinya cuma bersendah gurau. Manusia kok isinya mau mikir dunia kok. Tidak ada mikir yang lain selain hanya ini. Perhitungan dia sehari-hari hanya masalah sukses. Ukuran sukses dia sukses dunia. Baik. Kemudian yang ke-33. As-soal السؤال الثالث هل تصح نسبة الشر إلى الله؟ الجواب لا تصح نسبة الشر إلى الله. قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سورة الروم الآية 4. وقال صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح والخير كله في يديك والشر ليس إليك. Rawahu Muslim. Pertanyaan yang ke-33. Bolehkah menisbahkan keburukan itu kepada Allah? Meskipun kita akui bahwa Allah yang menciptakan semuanya, takdir baik maupun takdir buruk, tapi sebagai bentuk sopan santun kita tidak boleh menisbahkan keburukan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang telah menciptakan kecoa, yang telah menciptakan babi, yang menciptakan kera. Kalimat seperti itu gak sopan. Sehingga penisbatan seperti itu tidak selayaknya diucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau semua yang telah menakdirkan bencana alam ini, Engkau harus bertanggungjawabkan. Ya mungkin. Subhanallah, Maha suci Allah. Sebab Allah tidak akan ditanya terhadap apa yang dia perbuat. Sehingga tidak boleh menisbahkan keburukan untuk Allah. La tasihhu nisbatu syarri ilallah. Tidak sah, artinya tidak boleh menisbahkan keburukan untuk Allah. Maka kalau terjadi bencana alam, adabnya manusia adalah dinisbahkan kepada diri sendiri. Itu sebabnya adalah karena maksiat yang kalian lakukan. Allah berfirman, "Dharal fasadu fil barri wal bahr." Telah nampak adanya kerusakan di lautan dan di daratan. Fil barri, di daratan, wal bahr, dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan perbuatan manusia. Apa yang dimaksud kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan manusia? Maksudnya adalah adanya bencana alam itu sebabnya maksiat manusia. Karena ketika ayat ini turun, manusia belum melakukan eksploitasi di laut sebagaimana yang ini sebabnya karena dulu orang itu merusak terumbu karang, melakukan pengeboman, terus pasang dinamit di dalam laut. Akhirnya Allah turunkan ayat ini.
Pak, ayat ini turun tahun berapa? Karena ada sebagian orang yang punya pemahaman bahwa yang dimaksud bima kasabat aydinnas, setelah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia, itu dipahami dengan apa? Eksploitasi alam. Itu terumbu karang yang rusak, kemudian pengeboman di dasar laut, terus apalagi pengeboran minyak, itu membuat lautan jadi rusak. Maka kita bisa kasih jawaban, lihatlah kapan ayat ini turun. Ayat ini turun, kejadian ini sudah ada atau belum? Ketika ayat ini turun, kejadian kerusakan di muka bumi itu sudah ada atau belum? Sudah. Sehingga adanya kerusakan itu yang dikatakan oleh Allah disebabkan ulah tangan manusia. Berarti ulah tangan di sini apa? Maksiat. Bukan ulah tangan, bukan maksudnya adalah eksploitasi alam. Kalau eksploitasi alam itu hukumnya gimana, Pak? Ya kalau terukur sah-sah saja. Dan namanya manusia kan pasti melakukan eksploitasi. Warung ini eksploitasi nggak? Buruk, kemudian dulu sawah ya, terus nebangi, pari-pari ditebangi. Eksploitasi nggak? Tidak ya. Kalaupun eksploitasi, pemanfaatannya jelas dan terukur, sehingga bukan termasuk tindakan yang melanggar syariat. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar mereka merasakan sebagian yang telah mereka perbuat sehingga mereka kembali kepada Allah, biar orang itu belum tobat. Maka ketika melihat kejadian ada tanah longsor, ada gempa bumi, biar orang itu langsung kembali kepada Allah tobat. Maka bencana alam membuat manusia mau tobat. Nek gak loro gak belum tobat. Banyak orang itu hijrah cerita, saya itu hijrah Pak Ustaz setelah kecelakaan. Alhamdulillah saya mengalami kecelakaan. Coba sampai gak kecelakaan, malah hijrah. Saya meninggalkan riba itu setelah gulung tikar, jungkir walik lorong kabel. Ya coba jenengan gak mengalami bangkrut, tetap menikmati transaksi riba. Sehingga ada orang yang diuji oleh Allah, tapi ada banyak hikmah di balik ujian. Dan itu diakui oleh banyak sekali teman-teman yang hijrah, yang meninggalkan harta haram. Sebab ketika mereka meninggalkan harta haram, diingatkan oleh Allah melalui kecelakaan, melalui usahanya yang binasa, yang bangkrut. Nabi SAW dalam doa iftitah beliau mengucapkan kalimat wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laysa ilaik. Seluruh kebaikan ada di tanganmu dan keburukan tidak dikembalikan kepadamu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik, selanjutnya yang terakhir. As-soal arabi wa salatun, hal yajuzu ta'ammuqu fil qadar? Al-jawab, la yajuzu ta'ammuqu fil qadar. Qala subhanahu wa ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Suratul Anbiya ayat 23. Maqala sallallahu alaihi wasallam, wa idza dzukira qadaru fa amsiku. Sahih bisyawahidihi kama fi sahih lil Albani. Bolehkah terlalu mendalam dalam urusan takdir? At-ta'ammuq artinya mendalam. Amikun artinya dalam. Al-bi'rul amiq, sumur yang dalam. La yajuzu, tidak boleh at-ta'ammuq mendalam fil qadar, dalam membahas takdir. Karena kemarin sudah kita sampaikan, sedalam-dalamnya manusia membahas takdir tidak akan mengubah takdir. Kesel bahas takdir yang tidak mengubah takdir. Dan Allah tidak akan ditanya terhadap apa yang dia lakukan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak akan ditanya terhadap apa yang dia lakukan, wa hum yus'alun, tapi mereka lah manusia yang akan ditanya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, wa idza dzukira al-qadaru fa'amsiku, apabila disinggung masalah takdir fa'amsiku, maka diamlah, jangan dilanjutkan. Debat masalah takdir tidak ada ujungnya, oleh karena itu jangan terlalu berlebihan. Hadis sahih bisyawahidih. Sahih bisyawahid itu berarti statusnya sahih li ghairihi. Sahih karena ada pendukung jalur yang lain, sebagaimana yang disebutkan dalam silsilah as-sahih. Wallahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pembahasan masalah takdir. Anda bisa gabungkan antara muqaddimah kemarin dengan keterangan yang baru saja kita baca dari aku, dan insya Allah itu bisa jadi bekal yang cukup bagi seorang muslim ketika ingin memahami iman kepada takdir. Dan tidak ada unsur ta'ammuk, tidak ada bentuk berlebihan di sana. Walhamdulillah. Baik. Untuk kajian berikutnya kita beralih ke bab al-iman wal kufr. Jadi mungkin nanti judulnya bisa diganti. Untuk hari ini pembahasannya adalah tentang iman masalah takdir bagian yang ketiga. Nah, jazakallahu khairan atas kajian di pagi ini. Bagi jamaah sekalian yang ingin menanyakan, ingin bertanya kepada Ustaz, tidak ada? Nanti langsung keluar langsungnya. Baik. Ditulis di depan itu kan habis. Iya. Baik, kalau tidak ada satu pertanyaan dari pemirsa Indochannel, namun ini keluar dari materi Ustaz, bagaimana hukumnya seorang kakak salafi memutuskan tali silaturahim dengan saudara-saudaranya semua, telepon tidak mau diangkat, waktu walimah saudaranya pun tidak ada yang dikabari dan diundang, bilangnya enggak, saudara-saudaraan enggak apa-apa, yang penting aku punya suami, anak dan cucu. memutus silaturahmi itu dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu di antara sifatnya orang fasik. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidak ada orang yang sesat kecuali orang yang fasik, disebabkan karena dia gagal dalam memahami perumpamaan yang Allah buat. Ini ada di surat Al-Baqarah. Lalu siapakah orang yang fasik itu? Allah jelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsidu fil ardh. Yaitu orang yang dia membatalkan perjanjian dengan Allah min ba'di mitsaqih, setelah ada perjanjian itu. Setelah dia ketahui bahwasanya ini adalah perintah Allah, syariat dari Allah, tapi dia tidak menggubrisnya, tidak melaksanakannya. Lalu sifat yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Dia memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Dan makna sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung adalah silaturahmi. Maka sifat orang fasik salah satunya adalah memutus silaturahmi. Dan sebutan fasik itu berlaku bagi pelaku ahlul kabair, berlaku bagi pelaku dosa besar. Oleh karena itu memutus silaturahmi termasuk dosa besar. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, rahim itu diwujudkan oleh Allah. Rahim diwujudkan oleh Allah sebagai makhluk. Lalu dia selalu memegang arsy, bergelantungan di arsy, sampai dan memohon kepada Allah sesuatu, sampai Allah memberikan sesuatu yang membuat rahim ini ridho. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada rahim, atarda an aslama yasiluki,
wa an aqta'a man qata'a. Wahai Rahim, apakah kamu ridho kalau saya akan memberikan pahala dan ancaman? Siapa yang menyambungmu, maka aku akan sambung. Dan siapa yang memutusmu, maka aku akan putus. Itu ancaman bagi orang yang memutus silaturahmi dan pahala bagi orang yang menyambung silaturahmi. Maka orang yang suka menyambung silaturahmi akan Allah sambung. Allah sambung dengan apa? Dengan rahmatnya, dengan keberkahannya, kasih sayangnya, karunia-Nya. Dan Allah akan memutus orang yang memutus silaturahmi. Allah putus apa? Allah putus rahmatnya, Allah putus keberkahannya, Allah putus karunia-Nya. Lawan apa? Makanya memutus silaturahmi ini bukan masalah remeh, ini dosa. Sehingga tidak ada istilah kita sudah selesai sebulan WWN. Jadi godong ora bakal tak sholat, jadi banyu ora bakal tak cawuk. Saya sudah nggak punya keluarga nggak apa-apa, yang penting punya suami, punya istri, punya anak, punya cucu. Coba bisa jadi dia nanti akan merasakan efeknya ketika anak-anak dia memutus silaturahmi. Nggak mau nyambung dengan orang tuanya, nggak mau nyambung dengan kakak dan adiknya. Kan dia sakit hatinya. Sebagaimana kamu tidak mau nyambung dengan saudara-saudaramu, yang itu bisa jadi akan membuat orang tua yang sakit hati, bisa jadi dia dihukum dengan hukuman besar. Karena itu bukan masalah remeh ketika orang memutus silaturahmi. Allah. Berikutnya Ustaz, jika rumah berjarak jauh dari masjid, lebih utama sholat rawatib dulu di rumah namun ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, atau lebih baik sholat rawatib di masjid? Ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Jadi begini, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam ketika sholat jamaah itu kesempurnaan sholat wajib. Itu bagian dari kesempurnaan sholat wajib. Saya ulang, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam ketika sholat jamaah itu bagian dari kesempurnaan sholat wajib. Sedangkan sholat sunnah di rumah itu bagian dari kesempurnaan sholat sunnah. Paham ya? Maka jika dua bentuk kesempurnaan ini bertabrakan, kesempurnaan mana yang harus kita jaga? Itu menganut pada kaidah ilhaqul far'i bi asli. Ilhaqul far'i bi asli. Cabang itu diikutkan dengan bagian pokok. Kesempurnaan sholat wajib itu cabangnya sholat wajib. Kesempurnaan sholat sunnah cabangnya sholat sunnah. Maka kalau amal wajib kita dahulukan daripada amal sunnah, berarti kesempurnaan amal wajib lebih kita dahulukan daripada kesempurnaan amal sunnah. Kaidahnya apa tadi? Ilhaqul far'i bi aslihi. Menggabungkan cabang dengan bagian pokok. Paham insyaallah? Berarti kalau seperti ini, untuk menjawab kasus tadi, yang lebih tepat yang mana Pak? Ya? Sholat rawatib di masjid agar nanti dapat takbiratul ihram bersama imam. Sehingga mungkin dia akan datang ke masjid lebih awal ya, sebelum adzan. Kemudian setelah sampai di masjid dia bisa sholat sunnah dan nanti bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Yang terakhir Ustaz, bagaimana cara yang syar'i meminta cerai dari suami yang mana sudah diperhitungkan masa-masa karena suami akhlaknya semakin buruk, tetap tidak mau sholat, pemabuk, yang sudah disabari selama 22 tahun. Sekarang Allah sudah memberikan ilmu sehingga mantap mau minta cerai. Cara yang syar'i ketika minta cerai itu ada dua. Yang pertama, dia minta ke suaminya, ceraikan saya, nanti mahamu tak kembalikan. Mau minta apa atas? Dan itu yang disebut dengan al-fida, tebusan. Sehingga khulu, tidak tahu artinya apa? Khulu di sini
diiringi dengan membayar tebusan. Kalau suaminya bersedia, oke, aku ceraikan kamu, kembalikan maharnya, kembalikan seperangkat alat sholat. Murah kan? Baik, ini ada tebusannya tambahi ya, ini tambah 1.000. Dan begitu sudah dia kembalikan, maka dia menjalani masa iddah, tidak gabung dengan suaminya, tapi terpisah dengan suaminya. Kalau pihak suaminya nggak bersedia, saya nggak mau, pokoknya saya tidak mau cerai, maka dia bisa ajukan ke langkah yang kedua adalah ke pengadilan. Dia bisa ajukan ke pengadilan, sampaikan alasan kenapa tidak cerai, dan alasan yang sangat kuat adalah ketika suami itu pemabuk, kemudian tidak sholat, itu cukup. Pengadilan akan bisa mengabulkan gugatan itu. Meskipun nanti juga butuh keterangan dari pihak yang kedua, suami akan diundang. Sehingga dalam proses ini, kalau yakin Anda nanti bisa menyampaikan itu dengan bukti yang kuat di pengadilan, Anda bisa datang ke pengadilan. Saya punya ruangan yang mau disewa tangga yang punya saya kecil, jadi sebetulnya macam-macam, tapi diantaranya ada rokok, barang-barang semacam Rokoknya apa, herbal atau rokok? Apabila dominannya barang mubah, yang dijual dominan mubah, hanya sebagian item di situ ada rokok, maka insya Allah Bapak masih berhak untuk mengizinkan menyewakan toko itu ke dia. Dan yang lebih baik adalah dikasih syarat. Dengan syarat kau boleh nyewa tempat ini, tapi syaratnya satu, dilarang rokok. Dilarang rokok ya. Dan dilarang menjual rokok. Oh, untuk gudang. Belum di. Oh gitu. Kalau dominannya rokok ya nggak boleh ya. Jadi ada ta'awun al ismul udwan, tapi kalau dominannya barang mubah, insya Allah masih tidak masalah. Nanti lihat, Bapak bisa syarat aja. Mohon maaf ya, kami boleh dipakai gudang, tapi khusus rokok nggak boleh masuk. Kenapa Pak? Saya punya trauma sama rokok. Bisa aja kasih begitu, agar dia nanti memperhatikan persyaratan. Allah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.